Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beristirahat, selamat makan siang ya. Ini jam segini waktunya orang udah beres masak ya. Yang belum beres, insya Allah cepat beres. Buat teman-teman semua, aku mau menyampaikan beberapa pesan buat kita semua yang bekerja di luar negeri ya. Kebanyakan sekarang BMI yang kerja di luar negeri itu mendadak sakit keras, mendadak mendapatkan sebuah penyakit yang nggak kita sangka-sangka, yang nggak kita duga-duga, dan yang nggak pernah kita bayangkan bahwa kita ini sakit separah ini gitu ya. Aku hanya ingin menganjurkan kepada teman-teman yang merasa sering sakit kepala atau mata berkunang-kunang atau kurang kelihatan menjadi mendadak kurang jelas atau kuping sakit gitu ya, pencernaan, lambung sakit, lambungnya bengkak atau merasa kencingnya bermasalah, BAB-nya bermasalah. Aku menyarankan kepada kalian untuk cepat-cepat berkonsultasi dengan majikan maaf ya, berkonsultasilah secepat mungkin dengan bos kalian, dengan majikan kalian, dan mintalah bantuan agent ya. Nah, cara yang paling mudah lagi, kalau kalian merasa bebas gitu, intinya tidak terlalu dikekang, mau belanja diikutin, mau kemana diikutin atau harus izin, setidaknya kita bebas dalam keadaan kita nih termasuk yang disiplin gitu ya. Kita minta izin aja mau periksa ke puskesmas. Berapa sih bayar puskesmas? Nggak begitu mahal. Nah, nanti kita kalau seandainya memang sakitnya ringan, puskesmas itu kan ngasih kita obat gitu ya. Nah, dimana kita sering 1, 2, 3, sampai 4 kali dalam satu penyakit sering datang, itu nanti puskesmasnya menganjurkan kita atau memberikan kita surat izin untuk pergi periksa ke rumah sakit yang besar. Kalian jangan takut Mbak, Mas, kalau seandainya pihak puskesmas itu mengatakan coba kamu cek ke rumah sakit besar, itu nggak usah takut, kita nggak usah was-was, kita ikuti anjuran dia. Lebih baik dari pertama seperti itu daripada nanti akibatnya fatal ya. Banyak ya BMI atau TKA yang kerja di pabrik atau kerja di laut atau kerja di kebun, BMI banyak juga ya. Mereka itu kadang pusing kepala sedikit, biasa, pusing lagi, biasa, minum obat-obatan dari warung-warungan gitu ya, kayak Bodrek, kayak Panadol gitu ya, nanti sembuh, nanti datang lagi itu pusingnya. Kita nggak tahu sebenarnya kita sakit apa, kita nggak tahu sebenarnya apa yang sedang Allah uji sama kita. Kita harus ingat itu ya. Ingat ya mbak-mbak, mas-mas, di dalam kita bekerja ini, kita di sini itu kerja itu otak tuh fokus sama kerjaan, fokus sama uang gaji, fokus sama hal-hal yang beda dengan waktu kita di Indonesia. Kita di Indonesia itu punya uang, senangnya punya uang walaupun sedikit, kayaknya lumayan lah, tenang pikiran, tentrem hati gitu kan ya mas ya mbak ya. Tapi kita selama kerja di luar negeri ini beda lagi loh mas. Pikiran kita tuh kayaknya aneh. Apa sebabnya aku bilang aneh? Aku sendiri ya merasakan diriku aneh. Dari Indonesia pengen kerja ke luar negeri, udah kerja di luar negeri, dapat gaji nih, jreng, dapat gaji. Udah dapat gaji, mulai deh rusak otaknya. Mau liburan, mau beli ini. Oh iya, mau dikirim Indonesia, suruh beli ini di Indonesia. Oh iya, ini itu. Belum habis tanggal, mentok. Duit udah habis, kita kepengen makanan sehat, kadang ya apa gitu. Aduh, pokoknya itu yang aku alami ya. Nah, buat kalian Mbak, Mas, dimana majikan kurang memberikan fasilitas yang baik gitu ya, dari makan, dari tempat tinggal, atau dari baju. Dari makan, misalnya makannya mas mbak nih kurang kenyang, tolonglah beli dari uang sendiri, beli supaya badan kita ini sehat, kuat ya. Beli makanan yang sehat, beli minuman yang sehat untuk badan kita, yang dikira kita ini, oh iya beli ini kayaknya aku cocok, beli ini, aku makan ini cocok, cukup untuk
nggak sampai lapar, nggak sampai sakit gitu Mas. Seandainya dalam masalah pakaian, majikan di Cina itu nggak ada loh orang yang mikirin pakaian pembantu atau pakaian pekerjanya ya. Apa aja yang majikannya baik sampai ngasih baju maaf, sampai ngasih baju itu udah alhamdulillah lebih bagus ya. Seperti aku ini nggak dikasih baju. Kalau fasilitas makan, dari makanan, minuman, tempat tinggal itu sampai segalanya, masak segala bebas. Tapi baju sama sekali saya nggak pernah dibeliin baju. Kalau hadiah angpau itu sih alhamdulillah ada, tapi baju nggak pernah. Nah buat kalian ya yang kira-kira majikannya kurang melengkapi pakaian, belilah pakaian sepentingnya aja ya. Karena kita membeli pakaian yang wah, membeli sepatu yang haknya 3 meter, atau membeli ikat pinggangnya harganya 4 juta 5 juta, kita di Indonesia mau ngapain? Ayo, ikat pinggang itu apa bisa dijual? Sepatu itu yang haknya tinggi, bot yang sampai sepinggang, apa bisa dijual? Apa bisa dipakai? Itu oke, fashion, tapi fashionnya itu mengukur diri kita ini fashion di sini bagaimana, nanti kira-kira di Indonesia kepakai enggak? Itu ya mungkin karena aku sudah tua ya, aku ngajarin kalian seperti ini. Nah buat masnya bagi cowok biasanya paling hobi itu rokok sama kopi biasanya, untuk menguatkan badan dan membuat mata nih melotot gitu ya karena pekerjaan itu ya. Kopi sama rokok diusahakan ya Mas, antara rokok sama kopi ini ya, antara rokok sama kopi kalau bisa dikurangi kopinya. Oke lah, rokok kurang tahu ya, tapi kalian sudah tahu akibat dari merokok apa. Untuk mata melek, untuk badan kuat, bukan dari rokok, bukan dari kopi. Untuk mata melek, kita istirahat kita nih, gunakan istirahat kita sebaik mungkin. Waktunya istirahat umpama cuma dikasih 2 jam, paling cepat gitu 2 jam. Jangan pakai ngobrol, jangan dipakai HP-an. Kita ingat pekerjaan kita berat, cepat tidur. Memang sih kadang susah tidur, tapi kalau kita pikirannya tenang, waktunya saya mau tidur. Aku nih gitu. Entah aku dibilang nih, aku tidurnya kebo atau gimana, nggak tahu. Aku kalau waktunya tidur walaupun 1 jam, niatnya aku tidur. Belak kadang setengah jam cukup. Mata melek 24 jam bisa. Karena pikiran dan hati itu tenang. Buat mas-masnya ya, waktunya istirahat, waktunya udah selesai kerja, usahakan jangan terlalu banyak minum kopi. Bila mana kopi ini mengganggu tidur. Jadi usahakan untuk badan sehat, untuk badan kuat itu adalah istirahat yang nyaman. Istirahat yang memenuhi syarat ya, bukan dari kopi, bukan dari rokok ya. Nah buat kalian, buat masnya nih, ada yang dari Korea, TKI Korea, masih baru ya masnya, ceritanya baru bulan kemarin ini. Kasihan, dia merasa sering sakit kepala, akhirnya jatuh dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah ya. Dan mudah-mudahan jenazahnya cepat dikirim ke keluarganya, dan keluarga di sana menerima dengan ikhlas gitu ya. Apapun adanya, apapun kondisinya, kita di luar negeri itu namanya umur ya, Allah yang punya, Allah yang mengatur gitu. Seperti rezeki juga Allah yang ngasih, Allah yang mengambilnya juga. Begitu juga umur. Dan juga ada mbak-mbaknya yang di Taiwan kemarin juga sering sakit kepala, akhirnya jatuh di kamar mandi dan koma terus meninggal. Alhamdulillah jenazahnya sudah diterima keluarga di Indonesia. Dan ada lagi orang Jawa Timur, kalau nggak salah 2 orang Jawa Timur, itu ceritanya udah 2-3 bulan yang kemarin ya, itu juga sama, ada yang sakit perut, ada yang sakit kepala, kebanyakan sakit kepala, jatuh nggak terasa, akhirnya koma dan meninggal. Buat kalian ya, waspada ya, waspada. Jangan sekali-kali kamu sakit kepala, nyantai, nanti makan anu selesai, nanti minum anu selesai. Jangan mbak masnya, dimana kita dikasih kesempatan untuk periksa sama majikan, mintalah izin sama bos-bos kalian bahwa saya sering sakit kepala, dan cepat nomor 1 yang terdekat dulu puskesmas. Dari puskesmas nanti kalau kamu dalam satu penyakit sering-sering datang, insya Allah puskesmas itu ngasih anjuran sama kita untuk pergi berkonsultasi ke rumah sakit supaya dilihat penyakitnya apa dan apa sebabnya. Tolong ya mbak masnya, camkan ini, kesehatan ini penting bagi kita, karena kita di sini diharapkan oleh keluarga tercinta di Indonesia
Yang di Indonesia kan taunya mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan rezekinya lancar, pekerjaannya ringan, amin. Itu kan yang selalu diharapkan. Teman-teman semuanya jaga kesehatan. Simak ini artikel-artikel yang saya ambil dari websitenya Suara BMI ya. Buat mas-mas, mbak-mbaknya di mana merasa sakit kepala, ingat pesan saya tadi ya, cepat-cepat periksa ke puskesmas, jangan didiamkan daripada akibatnya fatal. Kasihan keluarga yang di Indonesia ya. Nanti simak artikel-artikelnya ya, dan silahkan dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.